Indonesia akan jadi tuan rumah G20 tahun 2022 untuk pertama kalinya. Forum apakah ini dan seperti apa akan mempengaruhi perekonomian global? G20 merupakan forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. G20 sendiri berdiri sejak tahun 1999 setelah terjadinya krisis keuangan Asia di tahun 1997 hingga 1998. Saat itu, dunia global menyadari pentingnya negara berpendapatan menengah dengan pengaruh ekonomi secara sistemik untuk tergabung dalam perundingan ekonomi global. G20 lalu menjadi forum ekonomi utama dunia yang memiliki posisi strategis karena mewakili 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan 85% perekonomian dunia. Kemudian secara rutin, setiap tahun, negara-negara anggota G20 mengadakan pertemuan yang membahas perekonomian global sebagai bentuk koordinasi antar negara anggota. Kerjasama G20 ini terdiri dari dua jalur. Yang pertama adalah Finance Track, yang kedua adalah Sherpa Track. Lalu apa sih bedanya? Kita akan coba lihat satu-satu. Jadi Finance Track ini akan membahas isu-isu ekonomi, keuangan, fiskal, dan moneter. Sedangkan Sherpa Track ini akan membahas isu-isu ekonomi non-keuangan, mulai dari energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, dan banyak lainnya sampai ke perubahan iklim. Wow, lengkap banget ya. Lalu apa peran nyata G20 dalam perekonomian global? Ini dia. Salah satu kesuksesan terbesar G20 adalah ketika menangani krisis keuangan global tahun 2008. G20 mengubah wajah tata kelola keuangan global dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dalam skala yang sangat besar, bahkan mencapai 1,1% dari PDB seluruh negara di dunia pada saat itu. G20 juga mendorong peningkatan kapasitas pinjaman IMF dan berbagai development banks utama. G20 saat itu berjasa membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan. Berikutnya kebijakan pajak. G20 memacu OECD mendorong pertukaran informasi terkait pajak. Saat ini 139 negara dan yurisdiksi bekerja sama untuk mengakhiri penghindaran pajak. Dan yang paling terlihat saat ini adalah kontribusi penanganan pandemi COVID-19. Meskipun pandemi belum selesai, tapi perekonomian di dunia sudah perlahan pulih. Inisiatif G20 dalam penanganan pandemi mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri negara berpenghasilan rendah dan injeksi penanganan COVID-19 sebanyak lebih dari 5 triliun dolar Amerika Serikat, penurunan hingga penghapusan bea dan pajak impor, pengurangan bea untuk vaksin, hand sanitizer, disinfektan, alat medis, dan obat-obatan. Jadi bisa dibayangkan ya, forum ini berimbas tidak hanya untuk negara-negara anggota, tapi juga untuk dunia secara global. Lalu siapa saja anggotanya? Anggota G20 sendiri terdiri dari kepala negara, menteri, dan gubernur bank sentral dari 20 negara yang tergabung. Anggota G20 ini dibagi menjadi 5 grup dan tiap tahun salah satu anggota dari grup digilir menjadi ketua G20. Indonesia sendiri bergabung sejak forum ini dibentuk di 1999. Kalau teman-teman ingat, pada saat krisis ekonomi Asia di tahun 1997 hingga 1998, Indonesia juga terdampak cukup signifikan. Bahkan di dalam negeri pun terjadi kericuhan yang sulit terlupakan. Sebagai negara emerging ekonomi dengan ukuran dan potensi ekonomi cukup besar di Asia, Indonesia menjadi satu-satunya perwakilan Asia Tenggara di forum G20. Dan negara yang menjadi anggota G20 adalah Argentina, Australia, Brasil, China, Kanada, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Forum ini tidak punya sekretariat secara permanen, tapi G20 punya tuan rumah tahunan yang disebut presidensi dan troika. Troika ini semacam sekretariat yang menjaga kesinambungan penyelenggaraan G20 dan biasanya terdiri dari 3 negara,
yaitu negara yang menjadi presidensi tahun itu, negara yang menjabat sebelumnya, dan negara yang menjabat setelahnya. Jadi contohnya, presidensi tahun 2021 ini adalah Italia. Artinya yang menjadi troika di 2021 selain Italia adalah Arab Saudi sebagai presidensi sebelumnya di 2020. Dan satu lagi, siapa lagi kalau bukan Indonesia? Karena Indonesia adalah presidensi selanjutnya di 2022. Tentunya momen ini adalah suatu kebanggaan bagi Indonesia karena selain momen ini hanya akan terulang dalam 20 tahun sekali, ini juga menjadi pertama kalinya dalam sejarah pembentukan G20 Summit, Indonesia bisa menjadi tuan rumah ajang bergengsi internasional ini. Nah, di 2022 nanti, KTT G20 akan digelar di Bali dan Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Dengan tema ini, Indonesia mengajak seluruh dunia untuk saling menolong agar bisa pulih bersama, tentunya setelah pandemi COVID-19. Ajang ini sangat bermanfaat bagi Indonesia agar menjadi fokus perhatian dunia untuk menunjukkan pemulihan yang terjadi di Indonesia dan menambah kepercayaan investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Ada 7 isu strategis yang akan dibahas. Pertama, exit policy, bagaimana mengurangi intervensi kebijakan makro yang luar biasa secara bertahap. Kedua, pembahasan mengenai produktivitas dan memulihkan ekonomi dan desain kebijakan. Ketiga, mata uang digital bank sentral. Keempat, pembiayaan yang berkelanjutan termasuk Green Finance Facility. Lalu kelima, cross-border payment di tengah berkembangnya teknologi dan ekonomi digital. Keenam, pengembangan UMKM dan digitalisasi. Ketujuh, terkait dengan Global Taxation Principle, yaitu insentif pajak, digitalisasi, praktek penghindaran pajak hingga reformasi perpajakan. Wow, banyak sekali ya isunya. Kira-kira yang mana yang menjadi isu favorit kalian? Kita kawal terus G20 Summit di Bali 2022 mendatang. Kita tunjukkan Indonesia bisa. Saya Anaka Wijaya, CNBC Indonesia, Beyond Business.